Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Panwasil fi bayani syarhi kitab Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Wa mazilna fi mas'alati al-iman, yakni masail al-iman. Kita teruskan masih dalam pembahasan tentang masalah iman. Kemarin setelah kita menyebutkan 4 kaidah penting, al-iman qaulun wa amalun, al-iman yazidu wa yanqusu, al-iman syu'abun wa ajza wa darajat, ahlul iman yatafawatu wa yatafadalu. Itu udah kita jelaskan. Kemudian al-mukhalif li ahli sunnah firqatan, yang menyelisih ahli sunnah ada 2 kelompok besar, yaitu Murji'ah. Kaum Murji'ah ada 3, kemarin kita jelaskan. Murji'ah Jahmiyah, yaitu pengikut Jahm ibn Safwan, yang mengatakan iman cukup dalam hati, tidak perlu ikrar, tidak perlu amal. Kedua adalah Murji'ah Karomiyah, itu pengikut Muhammad ibn Karom, yang mengatakan al-iman mujarradul qaul, iman itu hanya di lisan, jadi iman hanya ikrar, tidak perlu i'tiqad, tidak perlu amal. 2 kelompok ini, atau 2 kelompok yang berpendapat iman cukup dalam hati atau iman cukup dalam lisan, itu tidak dianggap ahlul kiblah, artinya termasuk mukhrij an millati dinil Islam. Kelompok yang ketiga adalah Murji'atul fuqaha, yang mengatakan al-iman qaulun yang mengatakan iman adalah i'tiqadun wa iqrarun, i'tiqadul qalbi, iqrarun bil lisan. Amal itu bagian yang disyariatkan, cuma menurut Murji'ah fuqaha amal tidak masuk dalam iman, tapi diperintahkan untuk beramal, itu keyakinannya, cuma tidak dimasukkan dalam kategori iman. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. 2 kelompok ini sama dari sisi mengatakan iman itu i'tiqadul qalbi, iqrarun lisan, wal amalul bil jawari. Jadi sama dengan ahli sunnah dari sisi itu, iman adalah i'tikad hati, ikrar lisan, dan amal jawari. Hanya perbedaan dengan ahli sunnah bahwa orang-orang khawarij itu mengatakan iman itu satu, jadi iman tidak punya tingkatan, iman tidak bercabang. Yang mengatakan idza zahaba ba'duhu zahaba kulluhu. Ya, dan orang-orang Murji'ah sebaliknya, idza sabata ba'duhu sabata kulluhu. Jadi kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, kalau Murji'ah kebalikannya, maksiat tidak mempengaruhi cacatnya iman. Jadi walaupun melakukan maksiat, menurut Murji'ah imannya sempurna. Kita masih ada beberapa poin penting tentang masalah iman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang al-asma'u wal ahkam. Jadi al-asma wal ahkam. Nah, ini perhatikan kalau pakai bahasa Indonesia, nama dan hukum. Sekarang kita berbicara dalam masalah iman, nama dan hukum.
nama, asma, ini jamak. Nama dan hukum. Nah, gimana sih kita lihat bahasa Arabnya? Sebab kalau pakai bahasa Indonesia sulit ya kalau masalah agama pakai bahasa Indonesia, nanti terjemahan itu bukan definisi. Masailul iman yu'abbiru anha ulama bimas'alatil asma wal ahkam. Bimana ismul abdi fid dunya hahud mu'minun aw kafirun aw naqisul iman. Wa hukmuhu fil akhirah ya, aman ahlul jannah, amin ahlul jannah aw amin ahlin nar aw mimman yadkhulun nar tsumma yakhruju minha wa yukhaladu fil jannah. Jadi yang dinamakan nama itu nama syar'i yang kita kenal dengan istilah mukmin, muslim, kafir, musyrik. Itu nama. Kalau hukum adalah hukum di akhirat. Apakah dia ahlu neraka, dikatakan ahlu surga, atau yang ke neraka kemudian ke surga. Atau agar lebih jelasnya kita kasih apa? Penjelasan lebih jelas. Al asma'u kisman. Nama itu ada dua. Al asma'u al mamduhah. Nama yang terpuji. Seperti apa? Muslim, mukmin, muwahhid, muti'un, solihun. Ini nama terpuji. Nah, kemudian al asma al madmumah. Nama yang tercela. Kafirun, musyrikun, fasikun, dolimun, tolihun. Lawan dari soleh. Mubtadi'un, mubtadi. Nah, inilah yang dinamai istilah al-asma, nama. Nah, kita tahu dalam kaidah nama pasti ada identik dengan sifatnya. Jadi setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi bukan untuk nama orang maksudnya di sini. Jadi setiap nama itu ada identik melekat apa? Sifatnya. Karena tidak disebutkan nama tanpa apa? Sifat. Ada enggak yang ada nama tanpa sifat? Nama tanpa sifat ada enggak? Musmakul ya. Artinya tidak mungkin ada nama tanpa apa? Sifat. Ya kalau nama orang dinamai apa? Adil tapi dolim, ya itu lain masalah. Tapi kalau kita menyebutkan nama dalam barang atau sesuatu mesti mengandung apa? Sifat. Nah, maksudnya sini muslimun identik dengan apa? Istislam, artinya berserah diri. Mukminun, beriman, artinya apa? Memberikan keamanan minimalnya gitu. Muwahhidun, mentauhidkan. Muti'un, taat. Solihun, soleh, artinya yang memiliki sifat ini, semuanya sifat. Jadi pada nama ini mengandung sifat. Contohnya muslim, artinya adanya ketundukan, kepatuhan. Maka dikatakan waman ahsanudinan miman aslama wajhahu lillah. Nah, sebaliknya apa? Kafir. Kafir asal kafaro yang artinya apa? Menutup ya. Menutup. Ya identik sederhana mungkin asal kafaro itu menutup, artinya menutup hati. Atau bimana inkar. Musyrikun, fasikun, dolimun, tolihun, mubtadi'un. Maka ini dinamakan asma. Yang melekat pada nama ini sifat yang ada di dalamnya. Nah, sekarang ahkam. Al-ahkam itu apa? Itu hukum.
Al-ahkam fid dunya, al-ahkam fid dunya wal ahkam fil akhirah, hukum di dunia. Jadi perhatikan di sini karena konsekuensi. Tadi ada dua nama terpuji, nama apa? Tercela. Saya ke sini dulu biar paham. Ahkam fid dunya, hukum di dunia. Hukum di dunia itu apa aja? Contoh, al-muwalat, wal muadah, al-irsu, wan nikah, wadabhu. Maksudnya apa? Ini perhatikan ya. Tadi ada dua nama, mukmin, kafir. Kalau mukmin identiknya dengan mana nih? Muwalah. Orang mukmin identik hukum dunia, salah satunya apa? Loyalitas. Jadi kita harus loyalitas kepada orang mukmin. Kalau kafir, hukum di dunianya apa? Salah satunya muadah, yaitu apa? Dimusuhi. Ya, tidak memberikan loyalitas. Kira-kira iris apa? Kalau orang mukmin dengan mukmin mewariskan, kafir dengan mukmin tidak mengkafirkan. Maaf, tidak mewariskan. Jadi maksudnya gini. Kalau orang dihukumi mukmin, otomatis kita harus punya apa? Loyalitas. Kalau orang dihukumi kafir, tidak boleh ada loyalitas. Paham nggak antara hukum dengan nama tadi? Jadi nama ada konsekuensi apa? Hukum. Contoh ini, bapak yang kafir mewariskan nggak kepada anak yang mukmin? Tidak. Anak yang mukmin mewariskan nggak kepada bapak yang kafir? Tidak. Ya. Maka di situ konsekuensinya. Sekarang nikah. Jangan dulu ahlul kitab, umum dulu ya. Wanita mukmin tidak boleh nikah dengan laki-laki yang kafir. Mau kafir ahlul kitab atau bukan ahlul kitab, bagi wanita tidak menikah dengan non muslim. Kalau laki-laki boleh menikah dengan ahlul kitab, tapi tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Nah sekarang adzabhu, sembelihan. Apanya kira-kira dengan nama tadi? Kalau orang dihukumi musyrik, sembelihannya tidak halal. Kalau orang dihukumi kafir, sembelihannya tidak halal. Semua sembelihan orang mukmin adalah apa? Halal. Nah ini yang dimaksud hukum apa? Di dunia banyak ya, menyalami gitu kan, menengok ketika sakit dan sebagainya. Itu hukum-hukum di dunia. Nah sekarang al-ahkam fil akhirah, hukum di akhirat. Nanti saya ke akhwat ya, biar paham dulu. Al-ahkam fil akhirah, hukum di akhirat. Orang yang mukmin, apa hak bagi dia di akhirat? Al-mustahiqu bil jannah. Jadi orang mukmin layak masuk apa? Surga. Sebab ayatnya apa? Mu'iddas lil muttaqin. Al-mustahiqu binar, siapa? Orang kafir. Mu'iddat lil kafirin. Ini nyambung tuh. Nyambung nggak? Ini nyambung nggak? Paham nggak bang? Berapa persen ya? Kemudian sekarang al-khuludu finnar wa adamil khuludu finnar. Siapa yang kekal di neraka? Kafir. Yang tidak kekal di neraka? Usatul muwahhidin atau usatul mukminin. Jadi yang maksiat dari ahlu tauhid atau yang maksiat diisirkan dengan ahlul iman. Ini hukum apa? Di akhirat. Nah, kita sekarang ke ahwat ya, beda. Nah, tadi kita bicara nama dan hukum ya. Nama dan hukum. Artinya tadi ada mukmin, ada kafir. Nah, sekarang hukum itu ada dua, ada hukum di dunia, ada hukum di akhirat. Kalau orang itu mukmin, layak dapat apa? Tahu nggak ini mualat? Artinya mualat tahu? Loyalitas. Loyalitas itu menengok, mengucapkan salam, membantu, itu kan
itu namanya mualah, mencintai. Al-mu'adat apa artinya? Hah? Membenci, memusuhi ya. Al-irthu waris, an-nikahu nikah, adzabhu sembelihan. Ini pahami dulu bahasanya ya. Ahkam bil akhirah, hukum di akhirat. Al-mustahiqu bil jannah, yang berhak untuk masuk surga. Al-mustahiqu binar, yang berhak masuk apa? Neraka. Al-khuludu finnar, yang kekal di neraka. Wa adamul khuludi finnar, tidak kekal di neraka. Ini hukum ya. Nah, sekarang kita tadi nama ada dua, muslim, mukmin, kemudian mutiun, solihun, ya. Kemudian lawannya apa? Kafir, musyrik, fasik, munafik, mubtadiun, tolihun. Nah, sekarang kita ambil muslim, layak apa ini? Kalau muslim mukmin, hukum di dunia apa? Mualah, jadi berhak untuk mendapatkan loyalitas. Kemudian apa? Mendapatkan apa? Waris. Sah untuk menikah. Kemudian sembelihannya apa? Halal. Artinya gini, kalau orang dikatakan ini si fulan mukmin, berarti kita harus ada loyalitas. Kalau dikatakan mukmin, sembelihannya apa? Halal. Kalau bapaknya muslim, anaknya muslim, maka saling apa? Mewariskan. Suaminya muslim, istrinya muslimah, maka saling apa? Mewariskan. Nah, sekarang kafir. Kalau orang dikatakan kafir, apa hukum di dunia? Mu'adah, dia dibenci. Kemudian boleh mendapatkan waris? Tidak mendapatkan waris. Boleh nikah? Wanita yang muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki yang kafir. Kalau laki-laki yang mukmin boleh nikah dengan ahlul kitab. Yang mukmin apa, yang boleh menikah kepada selain mukminah dengan syarat ahlul kitab. Kalau sembelihannya, sembelihan orang kafir haram. Nah, orang kafir, orang mukmin kemana masuknya? Orang kafir ke neraka. Yang kekal di neraka siapa? Orang kafir. Yang tidak kekal di neraka siapa? Ya, usatul mukminin, usatul muwahhidin. Artinya yang melakukan maksiat dari ahlu tauhid atau dari orang beriman. Nah, sekarang kita pindah di sini kalau udah paham. Al-Khawarij wal Mu'tazilah. Sekarang Khawarij dan Mu'tazilah. Apa dalam nama itu? Ya. Murtakibul kabirah. Apa murtakibul kabirah? Yang melakukan dosa besar. Hukmu dunya wal akhirah. Perhatikan di sini. Nafyul iman an murtakabil kabirah. Khuluduhu finnari ma'al kufar. Jadi orang-orang Khawarij meyakini pelaku dosa di dunia tidak dianggap apa? Mukmin. Jadi dihukumi apa di dunia? Dinamakan apa? Dinamakan kafir. Di akhirat dihukumi apa? Kekal di neraka. Ini untuk Khawarij, untuk Khawarij. Jadi untuk Khawarij. Dan Mu'tazilah dinafikan iman, nafyul iman. Tapi tidak mesti kafir kalau untuk Mu'tazilah, karena ada perbedaan nanti di bawah sedikit. Setelah ini perhatikan. Wa qala khilaf aidan fi mawdi'ain. Apa? Orang Mu'tazilah, mohon maaf. Orang Mu'tazilah tidak menamakan pelaku dosa besar di dunia dengan apa? Dengan kafir. Mereka menamakan apa? Manzilatun baina manzilatain. Saya tidak tulis ya di sini. Jadi orang-orang Mu'tazilah tidak menamakan pelaku dosa besar dengan kafir, tetapi apa? Manzilatun baina manzilataini. Orang Khawarij juga
tidak berpendapat halalnya darah orang yang melakukan dosa besar di dunia, karena Khawarij yang menghalalkan darahnya. Ya, jadi sekte Mu'tazilah itu tidak menghalalkan darah. Yang menghalalkan darah siapa? Khawarij. Nah, kira-kira ini juga harus paham ya. Nah, para umat yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang Mu'tazilah beda dengan orang Khawarij. Ya, ini belum ya, ke atas dulu. Perhatikan. Pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij sepakat nih. Pertama, dinafikan iman. Artinya orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar itu tidak dikatakan mukmin di dunia. Yang kedua, sepakat bahwa di akhirat kekal di neraka. Jadi pelaku dosa besar menurut Khawarij dan Mu'tazilah kekal apa? Di neraka. Nah, perbedaannya apa, perbedaan Mu'tazilah dengan Khawarij? Ada dua nih. Yang pertama, kata orang Khawarij, pelaku dosa besar tidak disebut kafir dan juga tidak disebut mukmin. Tapi karena orang Mu'tazilah apa? Manzilatun baina manzilataini. Jadi manzilatun baina manzilataini itu termasuk usulul khamsah, usul yang 5 menurut orang Mu'tazilah. Kedua, di mana orang-orang Mu'tazilah tidak menghalalkan darah dan tidak menghalalkan harta. Kalau orang Khawarij halal darahnya. Jadi kalau orang melakukan dosa besar, menurut orang Khawarij langsung kafir. Ini perbedaannya. Nah, kemudian ini perlu dipahami ahkamus syafa'ah. Ya, ahkamus syafa'ah. Jadi kita harus tahu salah satu bentuk masalah iman yang konsekuensinya tentang tadi nama dan hukum itu adalah tentang ahkamus syafa'ah, tentang hukum syafa'ah. Ya, nanti akan dijelaskan di tempatnya, tapi kita sebutkan dulu di sini bahwa orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah itu menafikan adamu syafa'ah limurtaqabil kabirah. Jadi bagi pelaku dosa besar tidak ada apa? Syafa'ah. Kenapa tidak ada syafa'ah? Karena orang Khawarij udah mengkafirkan, kan gitu otomatis. Kalau orang Mu'tazilah sepakat dengan Khawarij, ketika di akhirat apa? Kekal apa? Di neraka, sehingga tidak ada apa? Syafa'ah. Karena syafaat untuk pelaku dosa besar itu kan ada 2 syafaat. Syafaat untuk tidak masuk neraka, syafaat dikeluarkan dari apa? Neraka. Jadi syafaat bagi pelaku dosa besar itu ada yang diberi syafaat sebelum masuk ke neraka, ada yang diberi syafaat setelah masuk apa? Ke neraka. Dan itu nanti akan ada di tempatnya insya Allah. Nah, sekarang kita akan sebutkan usul-usul penting di sini. Wali ahamiyati hadhil masaili Bammanaha ahlu sunnati wal jamaah bima basil aqidatil kubbar. Wa qala al-hafidhu ibnu Rajab mubayyinan li ahamiyati hadhil masail. Wa hadhil masailu a'ni masailal islam wal iman wal kufra wan nifaqo masailun adhimun jiddan. Nah, lihat di sini. Wa innallaha azza wa jalla allaqa hadhil asma as-sa'adah wa syaqawah wastiqaqul jannati wan nar. Jadi kenapa kita harus betul-betul paham tentang nama-nama tadi dan hukumnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan nama dengan sa'adah dan syaqawah. Maksudnya apa? Mukmin, iman identik dengan apa? Sa'adah. Kemudian kufur identik dengan apa? Syaqawah. Taat identik dengan apa? Sa'adah. Kemudian maksiat identik dengan apa?
Dengan sakowah. Nah, maka menghukumi orang kemudian konsepnya salah, nah itu punya konsekuensi yang sangat berbahaya. Karena dari salah menamai itu akan salah juga sikap. Ya. Ketika orang Khawarij itu menghukumi Ali radhiyallahu taala anhu kafir, Muawiyah kafir, maka mereka menghalalkan darah para sahabat karena konsekuensinya sangat besar. Nah, perhatikan di sini. Wal ikhtilafu fi musamiyatiha awalul ikhtilafi waqa'a fi hadhil ummah wa huwa khilaful khawarij lis sahabah haitsu akhraju usatul muwahhidina minal islami bil kulliyah wa adkhuluhum fi da'ilatul kufri wa amiluhum muamalatal kufar wastahallu bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum thumma hadatsa ba'dahum khilaful mu'tazilah wa qauluhum bil manzilati baina manzilataini. Paham ini? Ya. Jadi sekte yang pertama menyimpang tentang penamaan-penamaan tadi dan hukum, muncul orang Khawarij, di mana mereka mengeluarkan pelaku dosa dari muwahhid, dari ahlul Islam, dikeluarkan dari Islam secara total. Jadi yang melakukan dosa berarti kafir, keluar, dan dimasukkan ke ruang lingkup kafir, dan disikapi muamalahnya muamalah kafir juga. Kemudian apa? Wastahalu bidzalika dima'al muslimina wa amwalihim. Jadi identik antara takfir dengan sabki. Artinya apa? Takfir wasabku dima. Artinya identik mengkufurkan, mengkafirkan, itu identik dengan menghalalkan darah. Bahkan ya orang-orang Khawarij itu ia taqarrubu ilallahi biddima. Artinya orang-orang Khawarij itu taqarrub kepada Allah dengan darah, ya. Kan orang-orang Khawarij itu ada nama yang paling mereka cintai. Coba nama-nama Khawarij apa yang antum paham? Ada yang ingat? Nama-nama orang Khawarij. Satu, Khawarij. Kedua apa? Oh, Haruriyun. Haruriyun. Sani, Salis. Apaan? Yang ketiga? Mahkamah. Kemudian al-adlu, al-marikoh yamrukuna minadin kama yamruku sahmu minarom, ya. Kemudian apa? Syarah. Nama yang paling dibenci oleh orang Khawarij apa? Al-Marik. Mereka nggak mau dinamai Al-Marik, yamrukuna minadin, karena orang-orang yang keluar dari agama, kan ya. Tapi mereka mencintai satu nama yang paling dicintai apa? Syarah, sang pembeli. Ya, karena mereka mengamalkan ayat surah Al-Baqarah ayat 207 ketika menikah sama Ali, baca ayat itu, ya, yaitu Abdurrahman ibnu Muljam. Yaitu apa ayatnya? Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Nah, itu nama-nama. Maka identik orang-orang Khawarij itu taqarrub kepada Allah dengan membunuh, ya, bidima'il muslimin. Jadi menghalalkan darah kaum muslimin, ya. Bahkan ada kisahnya, kan, Abdurrahman ibnu Muljam itu datang ke Kufah mencari akan membunuh Ali, kemudian ketemu dengan seorang wanita dan dilamar. Kata si wanita ini, saya tidak mau mas kawin kecuali mas kawinnya kepala Ali. Jadi membunuh dijadikan sebagai mas kawin. Bayangkan gitu, ya. Maka kata Abdurrahman bin Muljam, aku tidak melangkahkan kedua kakiku dari Haura kecuali aku bertujuan untuk membunuh Ali. Maka diberilah
dua teman pembunuh ya, dua kuda dan dua teman, dan itu pembunuh betul-betul ya, yang menemani siapa? Abdurrahman ibnul Muljam. Maka dikatakan wastahalu bidzalika dima'al muslimin. Ya, kemudian diikuti oleh Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menamakan apa? Orang yang melakukan dosa besar manzilatun baina manzilataini. Jadi ini nama orang Mu'tazilah, manzilatun baina manzilataini. Tsumma hadatsa khilaful murji'ah. Kemudian setelah itu muncul murji'ah. Wa qauluhum, nah ini beda, innal fasiqo mu'minun kamilul iman. Jadi kalau tadi apa? Fasik kafir. Kalau ini apa? Kamilul iman. Wa qad sanafal ulama qaddiman hadisan fi hadhil masail. Ya, tasannif mutaaddidah. Ya, dan tentunya yang kita baca dan kitab-kitab yang lain ya. Nah, kemudian pahami sekarang usul. Poin-poin penting. Nah, sekarang antum pahami usul ini. Usul. Kalau ahwat dengarkan aja ya. Nah, insyaallah. Penting lihat. Ada beberapa usul yang antum harus cermati. Al-aslul awwal. Ini diambil dari perkataan sejumlah para ulama, dan ini adalah perkataan ya, yang kita akan ambil. Qala wa aslu niza'in hadhil firaqu fil iman minal khawariji wal murji'ati wal mu'tazilati wal jahmiyati wa ghairihim annahum ja'alul imana syai'an wahida idza zala ba'duhu zala jami'uhu wa idza sabata ba'duhu sabata jami'uhu. Ya. Nah, perhatikan apa yang menjadi inti perselisihan. Yang menjadi inti perselisihan karena ahlul bid'ah, baik khawarij, mu'tazilah atau murji'ah, mereka mengatakan iman itu satu. Kita mengatakan iman apa? Ajza wa syu'ab. Mereka mengatakan iman adalah satu. Kita mengatakan apa? Ajza wa syu'ab wa darajat. Itu kan kaidah nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3, nomor 4-nya wa ahlul iman. Itu kaidah nomor 3. Nah, oleh sebab itu ada di dua kutub. Kalau kutub yang ekstrim yang dinamakan dengan istilah wa'idiyah, ya, istilah wa'idiyah, mereka mengatakan pelaku dosa itu kafir karena iman itu tidak boleh berkurang. Jadi kalau ada bagian dari kafir, maka langsung itu mencacati iman secara total. Sebaliknya, kaum murji'ah yang dikatakan dengan istilah ya, kalau wa'idiyah itu ekstrim mana? Nah, ekstrim kanan. Kalau wa'diyah, orang yang roja saja dinamakan murji'ah, itu identik ekstrim kiri yang lalai. Mereka mengatakan pelaku maksiat tetap sempurna apa? Imannya. Karena iman mereka mengatakan apa? Satu, tidak bercabang dan tidak bertingkat. Kedua, al-aslusani. Perhatikan. Wa aslu haula'i annahum dhannu anna syahsal wahida la yakunu mustahiqan lis-sawabi wal iqab wal wa'du wal wa'id wal madhu wad damu bal imma lihada wa imma lihada fa ahbatu jami'a hasanatihi bil kabirah allati fa'alaha. Yang kedua, usul yang kedua, orang-orang khawarij plus juga mu'tazilah, hanya perbedaan sedikit, bahwa mereka mengatakan tidak mungkin dalam diri orang ada dua sifat. Ada sifat iman, ada sifat kafir.
Ada sifat iman, ada sifat fasik, nggak mungkin gitu dalam diri orang. Ya. Kita kan udah bahas kemarin apa? Al-imanul mutlak wa mutlakul iman. Al-imanul mutlak imanun kamil. Mutlakul iman, mutlakul iman, iman nakis. Ya. Nah, mereka mengatakan tidak mungkin pada orang ada pahala, ada iqab, ada pujian, ada apa? Celaan. Ya. Kemudian wa hadza huwa ma'na an yajtami'a fil abdi imanun wa kufrun wa islamun wa nifakun wa sunnatun wa bid'atun wa ta'atun wa maksiyatun wa huwal haq alladzi dalat alaihi nususul imani fil kitabi wa sunnah. Adapun kita ahlus sunnah meyakini bahwa dalam orang ada mukmin tapi ada su'abul kufur. Jadi orang mukmin tapi ada cabang apa? Kekafiran. Ada mukmin, ada cabang kesyirikan. Yang dimaksud syirkul apa? Syirkul asghar. Mukmin tapi ada cabang kefasikan. Mukmin ada cabang nifak. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Maka dikatakan usatul mukminin, mukmin nakisul iman. Maka pelaku dosa besar dikatakan mukmin tapi kurang apa? Imannya. Al-aslu salis, yang ketiga, ma dzakarahul ulama rahimahullahu taala min tariqi ahlul bidah. Perhatikan di sini. Fi talaqin nususi wasyari'ah al-wahy sawun kana kanu minal wa'idiyah khawarij wal mu'tazilah au minal murji'ah ala tanawwi maratibihim wa asnafihim fahum la yasma'una baina nususil wa'di wal wa'id bal innahum fi istidlalihim yufarriquna apa ini? Apa itu? Oh, yan fariduna bima yu'ayyidu madhabim. Bima mungkin ya. Ya, itu ketambahan. Ya. Ini perhatikan di sini. Yang ketiga, ada kelompok apa tadi? Wa'idiyah. Ada kelompok apa? Wa'diyah. Kelompok Wa'idiyah ekstrim kanan. Jadi artinya orang itu tidak boleh melakukan tidak boleh melakukan maksiat, dan apabila melakukan maksiat maka kafir, itu kan. Itu apa? Wa'idiyah. Kalau Wa'diyah adalah orang-orang yang mengambil dengan ayat-ayat yang di situ rahmat Allah, kasih sayang Allah, magfirah Allah. Ya, lalu mereka mengatakan maksiat tidak mencacati apa? Iman. Jadi ada dalam dua kutub yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kelompok pertama yang namanya Khawarij Mu'tazilah mengambil ayat apa? Mengambil ayat seputar apa? Wa'id. Jadi yang diambil adalah ayat-ayat ancaman. Kalau Murji'ah mengambil apa? Ayat-ayat wa'ad. Al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du itu janji pahala, ya, nikmat. Kalau wa'id ancaman. Nah, maka di sini jelaskan nih. Fal wa'idiyah yastadiluna bi nususil wa'id al-wa'id wa yahmiluna nususul wa'di aw la yajma'unaha ma'a nususil wa'id fi talaqi wal istidlal wa kadzalikal murji'ah ya yu'awwiluna ala nususil wa'di duna tibari nususil al-waridah fil wa'id. Ya, apa ini? Wa jama'aha fi talaqi wal istidlal ma'an nususil wa'di fakilahuma amanu binususil kitab wa kafaru bi ba'd.
Fa ahlus sunnati wal jamaah amanu bil kitabi kullahu wa awalu ala nususi jami'aha. Ini apa? Hah? Papa tonu? Hah? Oh, panadharu. Ya tinggal ini. Panadharu ila nususil wa'id ma'an nususil wa'di. Falam yadtoribu walam yufarriku baina al mutamasilat wa innama kanul ummah al wasat, ya, wa aslul fariqaini bil madhabil haq. Jadi di sini kalau tadi udah disebutkan orang-orang Khawarij dikenal dengan apa? Wa'idiyah. Orang-orang Murji'ah dikenal dengan Wa'diyah. Jadi mengambil ayat dan meninggalkan ayat yang lainnya. Terakhir, keempat, al-aslu rabi annal iman wa kadzal kufr kullu min huma hisalun wa syu'abun adidah, yang udah kita bahas, wa maratibun muta'adidah. Paminal iman syu'abun idza zala la yazulul imanu kulluhu. Ini perhatikan ya, ini sangat penting, nanti saya ke sana. Nomor 4 karena ini lebih sulit dari yang 4 tadi. Ini perhatikan. Anal iman wa kadzalika al kufru kullu minhuma hisalun wa syu'abun adidah wa maratibun muta'addidah. Jadi iman itu punya cabang, punya bagian dan punya tingkatan. Demikian juga kufur punya cabang, punya tingkatan, ya. Kita tahulah, kasih gambaran dulu, al kufru nau'an, kufru akbar wa kufur asghar. Kemudian apa? Asyirku nau'an, syirkul akbar wa syirkul asghar. An nifaq nau'an, nifaq akbar mukhrij an millatil dinil Islam. Kemudian yang dinamakan nifaq amali, itu tidak mukhrij an millati dinil Islam. Itu contoh dulu. Nah, perhatikan. Paminal imani syu'abun idza zalat la yazulul iman kulluhu kasidqi fil hadis wal haya. Kalau orang dusta hukumnya apa? Dosa, kafir? Ya, kalau orang kemudian rasa malu. Ya, kalau orang tidak punya rasa malu, kafir? Ya, berkurang rasa malunya. Kafir? Ya tidak. Ya. Perhatikan, wa kadzalikal kufru minhu syu'abun idza waqa'al kufrul akbar kal istihza wasubbu lillah walidinihi wali rasulihi wa minhu syu'abun idza waqa'at lam yaqul kufrul akbar al mukhrij anil millah kasubbi muslim wa qitalihi wa niyaha wa gharidalika wa inna ma yakunu muqtarifuha waqi'an fil kufril asghar wa huwal kufrul amali wa huwa la yakhruju minal millah. Nah, perhatikan, demikian juga kufur. Ada kufur yang apabila dilakukan, itu aja terjemahnya bila itu, maka akan melekat kepadanya nama kufur akbar. Jadi dengan melakukan bagian itu maka dia akan jadi kafir kufur akbar yang menyebabkan dia keluar dari apa? Islam. Seperti apa? Istihza, mencela Allah, agama dan Rasulnya. Dan di antara kafir, kufur, artinya di antara bentuk-bentuk cabang kufur yang apabila ada dan dilakukan oleh seseorang, maka seseorang itu tidak keluar dari Islam. Ya, seperti apa? Mencela sesama muslim, membunuhnya, niyahah. Niyahah itu apa? Berkabung. Kita akan mengatakan sibabul muslimi pusukun wa qitaluhu kufrun. Ada yang dinamakan kufur tapi bukan kufur mukhrij an millati dinil Islam. Wa innama yakunu muftariquha ya, muftariquha waqi'an fil kufri asghar. Jadi yang melakukannya hanya dia kufur kecil. Dia itu dikenal juga dengan kufur apa? Amali.
ya, dan tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Jadi ini kaidahnya. Jadi kaidahnya. Kaidah terakhir ini kita pahami gini. Tadi ada nama apa? Nama terpuji seperti apa? Muslim, mukmin, solih, solihun, muti'un, ya, itu nama yang terpuji. Nama yang tercela kafir, musyrik, munafik, zalimun, fasikun, mubtadi'un, taulihun. Nah, sekarang kita kasih contoh. Kafir itu nama tercela, ya, nama tercela. Ya. Kemudian identik dengan apa? Sifat yang tadi. Sifat. Jika orang mensifati, atau bahasa lainnya, jika pada orang ada bagian dari sifat kufur, apakah dia berarti kufur dalam arti mukhrij an millati dinil Islam? Hah? Atau pertanyaan lagi, dua, nggak apa-apa, kan nanti jawabannya satu. Munafik itu nama tercela, nifak. Contoh dari sifat munafik apa? Idza hadasa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Sekarang kalau orang berdusta itu sifat apa? Sifat munafik. Sifat munafik. Kemudian kalau diberi amanah, dia khianat, sifat dari apa? Munafik. Pertanyaannya, kalau pada orang ada sifat munafik, apakah dinamakan munafik yang dalam arti syar'i mukhrij an millati dinil Islam? Tidak. Nah, berarti nanti kita akan paham, ya. Kita akan paham, ya, bahwa penamaan-penamaan ini dan sifat-sifat ini itu memiliki makna yang berbeda yang harus diklasifikasikan. Maksudnya apa? Ada nama kufur yang maksudnya bukan kufrul mukhrij an millati dinil Islam. Ada nifak yang bukan berarti nifak mukhrij an millati dinil Islam. Ada musyrik yang tidak mesti keluar dari apa? Dari Islam dalam arti musyrikul akbar. Nah, penamaan-penamaan ini dan klasifikasi ini adalah mengklasifikasikan ini adalah sangat penting. Ya, adalah sangat penting. Ya. Kalau kita dalam ilmu, ya, ketika antum mengajarkan, kan tadi ada apa tadi saya bilang di kognitif, pengetahuan satu apa? Faktual. Kedua apa? Konseptual. Ketiga apa? Prosedural. Keempat apa? Metakognitif. Ya, kira-kira antum pahami, ya? Pahami satuannya. Ketika kita merinci tadi iman, klasifikasinya harus ada. Ya, karena konseptual itu mengkonsep tadi ketika masalah iman, antum konsepkan tadi apa? Dibahas dari awal 4, ya. Kemudian apa? Al-imanu qaulun wa amalun. Al-iman yazidu wa yanqusu. Al-iman syu'abun wa darajat. Ahlul iman yatafawatu wa yatafadalu. Itu mengkerangkakan. Dan kita harus apa? Terbiasa seperti itu satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini kita akan bahas di pekan depan karena ini termasuk berat nanti, ya. La nukaffiru musliman bidzambin ma lam yastahilluhu. Ya. Ada pertanyaan di sini dengan kaidah-kaidah tadi? Ya, ada dari para asatid. Asatidah ada yang mau bertanya? Mahat.
Ya, kalau tidak ada cukup. Ya, nanti diteliti lagi di rumah sendiri. Tapi ini kerangka untuk berpikir bagi kita. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.